Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat semua di channel Cat Traveler. Video ini merupakan sequel dari video yang kemarin ya, yakni kesalahkaprahan para netizen dalam sains dan agama. Pada pertemuan yang lalu saya sudah bahas tentang kesalahkaprahan dalam mesin waktu. Jadi dari sisi sains, apalagi dari agama ya, jelas mesin waktu itu adalah fiksi belaka. Jadi kalau ada konten-konten yang mensupport ide-ide tentang adanya mesin waktu, itu adalah pepesan kosong ya. Channel ini meskipun miskin viewer, tapi tidak akan mencari subscriber atau viewer melalui konten-konten pepesan kosong. Oke? Baiklah, saya akan review lagi kesalahkaprahan yang akan diulas di video ini ya. 1. Kecepatan lebih tinggi dari cahaya. 2. Ruang dan waktu bergerak mundur ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya. 3. Manusia bisa menciptakan mesin waktu. Nah, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, jadi di video ini saya tidak akan bahas lagi. 4. Alam semesta tak terhingga. 5. Ilmiahisasi fiksi. 6. Argumentasi keberadaan alien. Nah, untuk bagian kedua, yakni kesalahkaprahan dalam agama, khususnya alam absolut ya, insya Allah akan dibahas pada video berikutnya, ya karena keterbatasan waktu ya. Tapi, saya ingatkan lagi bahwa video ini bukan untuk konsumsi akademisi, ilmuwan, cendekiawan, dan seterusnya ya. Karena materinya masih bersifat umum, jadi tidak terlalu teknis ya. Baiklah, kita langsung mulai ya. Kesalahkaprahan pertama, teknologi berkecepatan lebih tinggi dari cahaya. Ya, banyak netizen yang meyakini adanya teknologi transportasi melebihi kecepatan cahaya sebagai fakta ilmiah. Ya, misalnya tachyon, warp, teleportasi, dan lain-lain. Ya, tapi sebelum saya jelaskan, saya menjelaskan dulu secara singkat apa itu tachyon. Tachyon adalah partikel hipotesis yang hanya eksis pada kecepatan yang lebih tinggi dari cahaya. Pertama kali digagas oleh ilmuwan bernama Feinberg ya dalam makalahnya tahun 1967. Itu berarti sudah 54 tahun yang lalu ya. Tapi sampai sekarang belum ada satupun bukti baik secara eksperimental maupun empiris yang mendukung gagasan tersebut. Kita tahu bahwa rumus dilatasi waktu adalah seperti ini ya sob. Yang warna merah itu adalah konstanta Lorentz. Nah, ketika V lebih besar daripada C, maka konstanta Lorentz menjadi bilangan imajiner. Nah, disitulah problemnya. Dalam matematika, imajiner ini merupakan bilangan kompleks ya. Dalam implementasi di dunia nyata, ya dia bisa dipakai sebagai besaran vektor. Misalnya dalam ilmu listrik, di mana akar negatif 1 dilambangkan dengan I. Nah, jadi I kuadrat itu adalah -1 ya. Nah, tapi sebagai besaran-besaran skalar, tidak ada implementasi yang real ya. Makanya dinamakan bilangan imajiner. Kalau Anda coba kalkulator, akar -1 itu error ya, invalid input. Jadi tachyon itu masih sangat imajinatif. Lalu ada yang berspekulasi bahwa bilangan imajiner itu berarti masuk ke alam lain, atau alam gaib ya, atau alam semesta paralel ya. WK fiksi banget ya. Mungkin mereka kebanyakan nonton film fiksi ya. Hampir semua fisikawan tidak mendukung keberadaan tachyon karena ini menentang hukum fisika yang sudah mapan. Selain juga, tachyon akan menciptakan paradoks anti-telepon yang tidak bisa diterima dalam sains. Ya, mungkin yang dimaksud dengan anti-telepon di sini adalah kita menerima balasan telepon sebelum kita nelpon. Ya, walau alam ya. Menurut sebagian ilmuwan, medan massa imajiner itu ternyata tidak bergerak melebihi kecepatan cahaya, namun justru menciptakan instabilitas yang disebut kondensasi tachyon. Badan ilmiah seperti CERN pun tidak berminat untuk mencari materi ini. Mereka justru lebih tertarik pada partikel Higgs boson atau yang pernah diplesetkan sebagai partikel Tuhan. Ya, sejumlah film fiksi dalam sebagian ceritanya memang terinspirasi oleh gagasan tachyon ini. Salah satunya adalah film Star Trek. Ya, memang sudah sepatutnya ya gagasan-gagasan anti teori ini hidup dalam film-film fiksi saja. Tapi karena mungkin terlihat spektakuler, ajaib, mengagumkan, maka bermunculanlah imajinasi liar ya para netizen yang kemudian berubah menjadi ekspektasi. Oke sobat, penjelasan yang sama juga saya pakai untuk teknologi warp dan teleportasi ya.
Lalu bagaimana dengan partikel neutrino yang konon dulu pernah dikabarkan ya bergerak melebihi kecepatan cahaya oleh CERN? Ya, saya dulu pernah menyinggungnya dalam salah satu episode video sains saya ya. Saya lupa episode keberapa, bahwa CERN pada tahun 2011 telah melakukan eksperimen balapan antara cahaya dan neutrino dengan menempuh jarak 730 km, yakni antara Swiss dan Spanyol ya kalau nggak salah. Yang hasilnya tuh ternyata sangat mengejutkan, yakni neutrino itu 0,002% lebih cepat dibandingkan dengan cahaya. Ya, ini sebesar 60 nanodetik alias 60 per 1 miliar detik dalam jarak 730 km tadi. Wah, itu sebenarnya selisih yang luar biasa tipis ya. Tapi kalau memang benar, itu sudah cukup seharusnya untuk menggugurkan teori relativitas khususnya Einstein. Namun, ternyata beberapa bulan setelah eksperimen tersebut, CERN mengkonfirmasi adanya kesalahan teknis pada eksperimen tersebut. Ya, seperti terlihat pada artikel ini ya. CERN mengklarifikasi bahwa neutrino ternyata tidak lebih cepat dari cahaya. Jadi fix ya kesimpulannya, belum ada bukti-bukti adanya materi yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita lanjut pada kesalahkaprahan kedua. Alam semesta terlihat diam jika kita melaju dengan kecepatan cahaya, dan terlihat mundur jika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya. Ya, ini lagi-lagi asumsi ya. Padahal Einstein sudah capek-capek bikin rumus relativitas. Pemikiran ini sebenarnya sudah muncul di benak Einstein muda saat berusia 16 tahun. Pemikiran inilah yang mengusiknya untuk melakukan riset panjang, sampai akhirnya menemukan sebuah teori yang merobak teori mekanika klasik yang sudah mapan selama berabad-abad. Ya, penemuan Einstein dituangkan dalam dua buah postulat. Nah, postulat yang kedua mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu konstan, tidak tergantung dari gerakan pengamat ataupun gerakan sumber. Ya, jadi tidak seperti mobil, pesawat terbang, atau gelombang mekanika semacam suara dan lain-lain. Kalau mobil misalnya, ya memang iya, ketika kita melaju dengan kecepatan 100 km per jam, lalu melihat mobil lain di samping mobil kita yang bergerak searah dan dengan kecepatan yang sama dengan kita, maka kita akan melihat mobil itu seolah diam terhadap kita. Lalu kalau kita tambah kecepatan mobil kita 150 km per jam misalnya, maka mobil di samping kita itu akan terlihat seperti mundur. Namun tidak demikian dengan cahaya. Ya, bukankah kita sudah tahu bahwa semakin cepat sebuah benda bergerak, semakin lambat putaran waktunya jika diukur oleh pengamat yang diam. Artinya, jika kita yang berdiam diri di bumi ini mengamati putaran waktu dari orang yang bergerak cepat, ya anggap penglihatan kita tidak ada delay ya, maka kita akan melihat orang itulah yang bergerak melambat, sesuai dengan putaran waktunya yang melambat. Dan ketika roket itu bergerak secepat cahaya, maka kita akan melihat orang itu diam, tidak pernah bergerak. Ya, karena putaran waktunya saat itu berhenti, T sama dengan 0. Sebaliknya, putaran waktu kita akan terlihat berjalan cepat ketika diamati oleh orang dalam roket tersebut. Ya, seperti gerakan video yang di forward ya, sesuai dengan putaran waktu kita yang menjadi lebih cepat dibandingkan dia. Dan ketika roket itu bergerak secepat cahaya, maka dia akan melihat kita dan alam semesta di luar dia bergerak dengan kecepatan tak terhingga. Yaitu rumus yang bicara ya, bukan saya. Nah, pergerakan lambat atau cepat di atas terjadi karena relativitas waktu, bukan karena relativitas kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu selalu konstan, berapa cepat pun kita bergerak. Ya, silakan sobat simak lagi penjelasan saya di video yang lalu ya, 7 keajaiban cahaya. Di situ ada penjelasan detail berkaitan dengan kesalahkaprahan kedua ini. Oke, kita lanjut pada kesalahkaprahan keempat. Luas alam semesta tak terhingga. Ya, ini adalah opini yang cukup sering muncul di kalangan netizen ya. Anggapan ini muncul karena sampai sekarang belum ada yang tahu atau menemukan tepi alam semesta. Bahkan kemudian didapati bahwa alam semesta ini jauh lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya. Namun itu tidak membuktikan bahwa alam semesta tidak bertepi ya.
ada beberapa dalil untuk mengatakan bahwa alam semesta itu bertepi. Dalil pertama, ya kita simak lagi-lagi pendapat Einstein yang mengatakan bahwa alam semesta itu besarnya terhingga tapi tidak terbatas, finite yet unbounded. Nah, apa maksudnya kalimat tersebut? Yang dimaksud dengan terhingga di sini adalah memiliki ukuran. Lalu yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah tidak memiliki ujung. Ya, alam semesta di mata Einstein memang tidak memiliki ujung karena bentuknya adalah spheroidal ya, bola, di mana ruang dan waktu bersifat looping, melengkung atau membelok secara terus-menerus akibat tarikan gravitasi alam semesta, sehingga akhirnya kembali ke titik awal lagi sebagaimana bentuk bola ya. Nah, itu adalah dalil pertama yang menyatakan bahwa alam semesta itu besarnya berhingga. Dalil kedua adalah berdasarkan teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta dulunya berupa satu materi tunggal yang super padat dengan gravitasi yang tak hingga. Kondisi ini oleh para ilmuwan itu disebut sebagai singularitas ya. Nah, kemudian tekanan dahsyat yang tidak pernah berhenti membuat materi tunggal itu akhirnya meledak ya dalam peristiwa yang dinamakan Big Bang alias dentuman besar. Ya, jangan bayangkan kedahsyatan ledakan tersebut ya sob. Sobat tidak akan pernah bisa membayangkannya. Nah, setelah Big Bang ini maka terciptalah ruang dan waktu serta partikel-partikel elementer dan gaya fundamental alam semesta. Ya, kronologisnya cukup panjang hingga terbentuknya bintang pertama dalam 400 juta tahun setelah Big Bang. Disusul kemudian bintang-bintang lainnya, lalu planet-planet, galaksi, dan seterusnya hingga setelah 13,8 miliar tahun kondisinya ya seperti sekarang ini. Ya, insya Allah saya akan ulas detail ya mengenai perjalanan alam semesta di lain kesempatan. Fokus video ini sedang bukan ke situ. Nah, kondisi alam semesta yang mengembang menunjukkan bahwa alam semesta memang memiliki ukuran, ya memiliki tepi. Ya, kalau tidak ada tepi, bagaimana disebut mengembang? Nah, berapa luas alam semesta itu sekarang? Ya, itu pun nanti akan saya ulas ya lebih detail di lain kesempatan, entah kapan ya. Yang pasti pertemuan kita kali ini fokusnya bukan ke situ. Oke, ya itulah adalah dalil kedua bahwa alam semesta memiliki tepi ya. Dalil ketiga adalah berdasarkan hukum fisika bahwa alam semesta harus memiliki ukuran karena eksistensinya merupakan perwujudan dari materi, di mana materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, sifat materi itulah yang mengharuskan alam semesta harus memiliki ukuran. Nah, jadi kesimpulannya fix bahwa alam semesta adalah berhingga dan memiliki tepi ya, tapi tidak berujung. Nah, yang terakhir itu kata Einstein ya. Oke, sekarang kita lanjut pada kesalahkaprahan sains yang kelima, ilmiahisasi fiksi, artinya memaksakan fiksi menjadi ilmiah. Sains adalah upaya-upaya pencarian kebenaran atau fakta ilmiah terhadap suatu permasalahan berdasarkan hasil riset, eksperimen, dan pembuktian empiris lainnya. Jadi sudah jelas ya, inputnya adalah permasalahan yang real berdasarkan fenomena alam. Prosesnya adalah pembuktian empiris dan outputnya adalah fakta ilmiah. Jadi bukan asumsi, imajinasi, apalagi fantasi ya. Biasanya proses lahirnya sains diawali dengan menentukan permasalahan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi inputnya. Lalu dibuatlah sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah sebuah analisa awal atau praduga atas jawaban dari permasalahan tadi ya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan proses pembuktian antara lain melalui yaitu tadi ya, riset, eksperimen, pengujian laboratoris, dan pembuktian empiris lainnya. Nah, jika hipotesisnya terbukti benar, maka didapatlah sebuah kesimpulan yang kita sebut teori ya. Jadi teori ini tujuannya adalah memaparkan fakta atau kebenaran ilmiah. Ya, itulah proses lahirnya ilmu pengetahuan atau sains. Nah, teori-teori sains ini sering dijadikan inspirasi untuk cerita-cerita fiksi, baik novel maupun film. Ya, tentu saja sudah mengalami dramatisasi ya.
cerita-cerita dengan mengambil beberapa porsi ilmiah itulah yang kita sebut dengan film sci-fi, ya, science fiction. Sebenarnya dramatisasi sains itu hal yang wajar dalam dunia fiksi, ya, sah-sah saja. Memang misinya adalah komersil dengan menjual cerita, ya. Kalau tanpa dramatisasi, sebuah film jadi kayak film dokumenter, ya, atau kuliah aja. Tapi sayangnya banyak dari kita yang disadari atau tidak, ya karena mungkin begitu terkesannya, ya, lalu berimajinasi dan mencoba menggeser imajinasi tersebut sebagai sebuah fakta ilmiah, ya. Oh, tidak semudah itu, ya, Ferguson. Ya, akibatnya begini, jadilah kerancuan antara fiksi dan fakta ilmiah. Salah satunya yang kebetulan belum lama saya ulas, ya, adalah film Interstellar. Saya tidak akan mengulas lagi tentang itu, ya. Silakan sobat simak lagi videonya yang sudah saya ulas tuntas tas, ya. Ya, bagi saya Interstellar itu sama aja seperti film-film sci-fi lainnya. Misalnya dibandingkan film Star Trek, ya, yang juga syarat dengan istilah-istilah sains seperti tachyon, warp, teleportasi, dan lain-lain, tapi dengan impact yang sangat dramatis. Atau seperti film Gravity, ya, film sci-fi yang dibintangi oleh Sandra Bullock dan George Clooney tahun 2013. Itu juga film bagus, ya, saya suka itu. Di situ ada ISS, ya, International Space Station, ada teleskop Hubble, ada pesawat stasiun milik Rusia dan Cina, dan lain-lain yang sangat kental dengan astronomi, ya. Saya rekomen kepada sobat semua deh untuk nonton film itu. Ya, kalaupun ada dramatisasi yang berbau-bau fiksi, dan memang pasti ada, ya, dalam setiap film itu, yaitu sah-sah saja, ya, agar disukai penonton. Maka tetap aja ranahnya adalah sci-fi, bukan ilmiah, ya. Sobat jangan terlalu mudah terkesima. Oke, sekarang kita lanjut pada kesalahkaprahan sains yang keenam. Ini tentang keberadaan alien, ya. Masih pro kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, masing-masingnya memiliki argumen sendiri, ya. Silakan saja, tiap orang boleh berpendapat. Apakah manusia hanya seorang diri di alam semesta ini? Sains sendiri belum mengambil kesimpulan signifikan, ya, tentang keberadaan makhluk hidup di luar bumi. Menurut berita yang dilansir oleh SETI, yaitu Search for Extraterrestrial Intelligence, yakni sebuah organisasi nirlaba Amerika Serikat yang mempunyai misi mencari kehidupan luar bumi, radioteleskop mereka mendeteksi adanya gas toksik bernama fosfin, yang rumus kimianya adalah P3, di lapisan tengah atmosfer planet Venus, ya. Nah, fosfin biasanya dihasilkan oleh kehidupan organik seperti mikroba. Ya, namun tidak menutup kemungkinan dihasilkan pula oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan makhluk hidup, seperti pencahayaan, aktivitas vulkanik, atau reaksi-reaksi kimia yang ekstrim dan tidak biasa, ya, dan lain-lain. Tapi SETI belum menyimpulkan apa-apa. Kemudian progres lain adalah berita dari rover Curiosity, ya, milik NASA, yang sudah warawiri di planet Mars sejak 10 tahun silam, tepatnya 26 November 2011. Nah, rover itu telah menginvestigasi 2 sampel batuan sedimen yang kaya akan tanah liat yang terdapat di kawah Gale, tempat pendaratan rover tersebut. Nah, tanah liat biasanya terbentuk dari mineral bebatuan yang membusuk setelah kontak dengan air. Artinya, diduga dulu pernah ada air di situ. Ya, selain itu, tanah liat juga biasanya menjadi tempat yang bagus bagi fosil mikroba. Lalu lainnya lagi, ya, ada teleskop Kepler yang tugasnya adalah mencari eksoplanet serupa bumi. Ya, eksoplanet itu adalah planet di luar tata surya kita, ya. Nah, setelah beroperasi 9 tahun, NASA mengistirahatkan teleskop ini karena mengalami kerusakan. Nah, selama 9 tahun itu, teleskop berhasil menemukan 2.600 eksoplanet. Itu berita beberapa tahun yang lalu, ya. Saat ini konon sudah 4.000 eksoplanet yang ditemukan. Ya, tentu saja ada yang seukuran bumi, ya. Ada pula yang sangat besar. Namun belum satu pun yang mengindikasikan memiliki habitat seperti bumi, ya. Maksudnya memiliki syarat-syarat kehidupan seperti air dan atmosfer yang ideal. Ya, itu antara lain perjuangan-perjuangan, ya, para ilmuwan untuk mencari teman di belahan lain alam semesta ini. Demi ilmu pengetahuan, ya, luar biasa berat. Ya, diperkirakan pencarian ini lebih sulit dari yang diperkirakan.
Oke sob, jadi contoh-contoh di atas itu menunjukkan bahwa sains belum menyimpulkan apa-apa soal kehidupan di luar bumi, ya walaupun mereka masih optimis. Lalu, kenapa saya angkat sebagai salah satu salah kaprah dalam sains? Ya karena argumennya itu loh. Jadi saya tidak akan komen soal Anda yang pro atau anti aliennya. Oke, kita review argumen pertama ya, yang pro alien dulu. Ini merupakan analogi ya. Jika kita mengambil seember air dari tepi laut dan tidak mendapati ikan hiu di dalamnya, bukan berarti di lautan tidak ada hiu. Ya, analogi ini sepintas terlihat bagus ya. Namun kentara sekali ini keluar dari orang yang pro alien. Ya, bobonya semacam fait accompli ya, yang belum apa-apa sudah menjustifikasi bahwa di alam semesta pasti ada alien. Kenapa? Ya karena benda yang dipermisalkan dalam analogi ini, yaitu hiu, adalah sesuatu yang sudah sama-sama kita ketahui keberadaannya di lautan. Sementara keberadaan alien di alam semesta masih jadi perdebatan. Ya, ini analogi untuk memotivasi diri sih sah ya, tapi kalau kita mengajukan ini kepada orang yang anti alien, ya tentu tidak tepat ya. Seharusnya kalau argumennya mau lebih netral, analoginya itu adalah pada sesuatu yang peluangnya itu masih 50-50 antara ada dan tiada. Ya misalnya gini ya, ini contoh aja ya. Jika di Jakarta ini tidak kutemukan jodohku, bukan berarti di dunia ini jodohku tidak ada. Nah itu baru tepat ya. Karena apa? Jodohku bisa ada di mana saja di dunia ini, atau malah bisa juga tidak ada sama sekali. Ya peluangnya 50-50. Ya hiks. Disitulah kadang saya merasa sedih ya. Oke, no time for sentimental ya. Sekarang giliran saya menanggapi argumen yang anti alien. Alien tidak ada karena tidak ditemukan bukti atau jejak keberadaan alien. Ya ini sama aja dengan tadi ya. Kalau untuk meyakinkan diri sendiri itu sah-sah saja ya. Tapi kalau argumen ini dipakai untuk yang pro alien, ya tentu tidak tepat ya. Kalimat ini menafikan besarnya alam semesta. Diameter alam semesta yang teramati adalah 93 miliar tahun cahaya. Ya kalau dikonvert menjadi kilometer, ukurannya menjadi 8,8 kali 10 pangkat 23 kilometer. Yaitu baru yang dapat teramati ya, bukan tepi alam semesta. Lalu, jika ditilik dari jumlah planet, ya berdasarkan jumlah galaksi di alam semesta, jumlah planet di alam semesta ini diperkirakan sekitar 1,2 kali 10 pangkat 24 yang tersebar di alam semesta. Dan jangan lupa, berdasarkan teori Big Bang, semua materi di alam semesta itu berasal dari satu materi tunggal ya. Jadi kemungkinan kandungan yang terdapat di bumi dan di banyak planet lainnya di belahan alam semesta lain itu memiliki kesamaan. Ya mungkin saja teknologi manusia dan alien jika ada ya, itu memang belum memungkinkan untuk saling berinteraksi satu sama lain atau mendeteksi jejak-jejak keberadaan satu sama lain ya, karena jaraknya yang sangat jauh. Diameter galaksi Bima Sakti alias Milky Way aja sekitar 100.000 tahun cahaya, di mana jarak bumi ke pusat galaksi adalah 30.000 tahun cahaya dan ke tepi galaksi adalah 20.000 tahun cahaya. Jadi kalaupun alien itu ada di galaksi Bima Sakti, maka sinyal gelombang radio yang kita kirim beberapa dekade yang lalu itu baru beberapa puluh ribu tahun kemudian nyampe ke tepi galaksi. Lalu kita tunggu lagi balasannya ya beberapa puluh ribu tahun lagi. Itu masih bicara lingkup galaksi kita aja ya. Oh ya, gelombang radio itu termasuk gelombang elektromagnetik ya. Tapi frekuensinya aja beda dengan cahaya yang kita kenal Meiji Kuhibinyu itu. Jadi kecepatannya itu setara dengan cahaya. Ini kita bicara probabilitas ya, peluang, bukan lagi bicara kepastian. Kalau makhluk cerdas di alam semesta ini cuma manusia, kita mungkin menganggap alam semesta yang luas ini mubazir ya. Iya, kita berpikiran seperti itu karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan alam semesta selain dengan sesama makhluk hidup saja. Namun, tidak mubazir bagi Tuhan, karena Tuhan bisa berinteraksi dengan semua ciptaannya, termasuk dengan benda-benda langit yang ada di seluruh penjuru alam semesta. Kalau saya sendiri sih akan mengambil sikap seperti organisasi-organisasi ilmiah semacam NASA, SETI, dan lain-lain ya, yaitu
saya tidak menyimpulkan apakah alien itu ada atau tidak sebelum ada kabar menggembirakan dari organisasi-organisasi ilmiah tadi. Oke, dengan berakhirnya penjelasan tentang keberadaan alien tadi, maka berakhir pula bagian pertama, kesalahkaprahan netizen dalam sains ya. Nah, insya Allah nanti kita sambung lagi pada bagian 2, yaitu kesalahkaprahan awam tentang alam absolut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.